dengan Pak Deden. Pak Deden. Bapak saya pernah bekerja di bank. Berapa lama sih? 8 tahun. 8 tahun di bagian. Pernah yang terakhir sih di staf direksi. Nah, kita ada tugas tentang anuitas, kayak cicilan pengambilan. Nah, kita ngambil barangnya itu mobil. Nah, disuruh dibandingkan dengan cara penghitungan anuitas seperti di bank yang baru bekerja, apakah sama atau tidak. Pada prinsipnya proses pembayaran atau proses pembayaran pinjaman baik untuk kredit kepemilikan mobil ataupun untuk kredit kepemilikan rumah ataupun untuk kredit kepemilikan pada prinsipnya sama. Itu kan ya, maksudnya adalah bagaimana pinjaman yang diberikan oleh bank ke debitur ataupun ke konsumen itu harus ada interest ataupun bunga. Untuk suku bunga yang ditentukan itu adalah kembali kepada manajemen banknya masing-masing. Mau 1%, mau 2%, mau 20%, itu terserah kepada lembaga keuangan masing-masing. Tetapi yang paling utama adalah tidak boleh keluar dari aturan-aturan yang telah dikeluarkan oleh Bank Sentral, dalam ini adalah Bank Indonesia. Baik kredit mobil, kredit rumah atau apapun, sebetulnya konsepnya sama. Yang paling utama adalah bagaimana di saat bank memberikan pinjaman, bank itu harus mendapatkan keuntungan dari pinjaman yang diberikan kepada konsumen. Nah kan tadi kalau misalnya pinjaman itu ada interest atau bunga. Nah biasanya kan bunga itu ditentukan oleh banknya. Biasanya bunganya itu tetap segitu besarnya atau misalnya per periode beda nambah atau kurang bunganya. Nah untuk suku bunga yang diberikan oleh pihak bank atau lembaga keuangan adalah biasanya flat ataupun angkanya sudah tertentu, selama kondisi keuangannya itu stabil. Dan biasanya pihak lembaga keuangan itu akan menyampaikan klausul di dalam klausul perjanjian kalau ada perubahan suku bunga itu pasti nanti akan diinformasikan kepada konsumen ataupun debitur. Kalau cara penetapan suku bunganya itu seperti apa? Kalau untuk cara penetapan, lembaga keuangan memiliki kebijakan tersendiri dan biasanya itu adalah ditentukan oleh top manajemen perbankan yang salah satunya adalah direktur kredit ataupun manajemen yang berhak menentukan kebijakan berapa kredit, berapa suku bunga kredit yang harus diberikan kepada konsumen. Dan besarnya kredit itu biasanya akan berbanding lurus ataupun akan disesuaikan dengan jumlah pinjaman yang diberikan kepada konsumen. Contohnya, konsumen yang meminjam 1 miliar akan berbeda biasanya suku bunganya dengan konsumen yang meminjam 100 juta ataupun 50 juta seperti itu. Dan itu biasanya ditentukan oleh manajemen di lembaga perbankan sendiri untuk berapa suku bunga yang harus diberikan kepada konsumen ataupun para nasabah. Kan misalnya kita ngambil kredit mobil atau rumah. Biasanya kan tambahan ininya gitu. Nah, biasanya ada tambahan lain seperti administrasi, provisi atau asuransi tidak? Ada. Dan itu harus selalu ada. Karena salah satunya untuk menjamin keamanan lembaga keuangan tersendiri, gitu kan, dan juga untuk memberikan jaminan kepada nasabah ataupun debitur di saat terjadi apa-apa, di saat terjadi force majeure ataupun kecelakaan ataupun meninggal, bencana alam dan sebagainya, kredit yang diberikan itu sudah di cover oleh asuransi. Kalau untuk administrasi, untuk profesi itu adalah salah satu biaya yang biasanya secara otomatis akan ada di lembaga perbankan, karena salah satunya untuk membantu proses rapihnya pinjaman dari perbankan begitu ataupun ke nasabah. Kan misalnya kita ngambil barang mobil rumah, pasti ada di kemudian jangka waktunya bisa jadi ada kemungkinan nggak kalau mengizinkan untuk pelunasan ini awal. Terus kalau misalnya bisa, apakah akan ada penalti
Biasanya kalau lembaga keuangan tidak akan langsung tidak akan memberikan informasi apakah mau dilunasi lebih cepat. Karena kalau dilunasi lebih cepat, secara otomatis keuntungan untuk bank itu jadi berkurang, gitu kan? Kecuali debiturnya yang mengajukan permohonan untuk pelunasan lebih cepat, biasanya lembaga keuangan tidak bisa menolak. Tetapi ada biaya penalti yang harus dibayarkan oleh debitur ataupun oleh nasabah. Pak, selain itu, bagaimana cara perbankan menangani keterlambatan pembayaran dari konsumen? Cara yang sederhana adalah yang pertama mengingatkan. Kalau dulu mungkin dengan cara memberikan surat, surat pemberitahuan bahwa kenapa terlambat dan sebagainya. Dan kemudian kalau memang proses keterlambatan pembayaran, sehingga dari proses, kalau di bank itu ada yang disebutnya itu kolektabilitas 1 sampai 5. 1 itu lancar, kemudian yang kedua sudah mulai tersendat dan sebagainya, dan biasanya kolektabilitas 5 itu adalah posisi nasabah sudah macet. Nah, kalau sudah macet, sudah tidak bisa ditagih, sudah tidak bisa diingatkan, sudah tidak bisa dengan cara apapun, biasanya kembali kepada klausul perjanjian bisa dilakukan dengan menjual aset ataupun mengambil aset yang dijaminkan, seperti itu. Dan biasanya itu adalah salah satu strategi praktis yang akan dilakukan oleh pihak perbankan untuk menyelamatkan bagaimana pinjaman uang pinjaman yang kepada nasabah itu betul-betul bisa kembali lagi dengan baik. Bapak bisa menjelaskan perhitungan cicilan menggunakan metode annuitas tidak? Konsep besarnya annuitas itu adalah bagaimana proses pinjaman yang diberikan kepada nasabah dan kemudian harus dikembalikan pada jangka waktu tertentu, bisa 1 tahun, bisa 2 tahun, bisa tergantung kepada kesepakatan antara debitur dengan pihak lembaga perbankan, dan kemudian disepakati jumlah pinjamannya, bunga pinjamannya, dan berapa lama akan dikembalikan. Maksudnya seperti itu sih. Kalau untuk menghitung dan sebagainya tidak usah lah. Itu kalian yang harus bisa mencari informasi bagaimana menghitung pembiayaan dari lembaga keuangan kepada para debitur. Nah, biasanya kalau untuk memberitahukan angsurannya per bulan itu berapa biasanya kayak dikasih brosur tabel seperti ini atau bagaimana? Ya, diberikan brosur tabel seperti ini, dan ini jumlah misalnya angsuran per bulan itu nanti akan dicantumkan dalam klausul perjanjian pinjaman kredit, dan itu menjadi sesuatu yang lumrah yang harus dilakukan oleh lembaga keuangan karena untuk memberikan kenyamanan dan keamanan kepada para pihak. Apakah nasabah bisa melihat daftar cicilannya melalui platform digital atau tidak? Untuk hari ini dengan konsep bisnis digital sangat bisa dan harus bisa untuk memberikan informasi pelakuan yang saya pinjam itu dalam jangka waktu tertentu tinggal berapa lagi. Kemudian kalau seandainya tahu seperti itu kan bisa menghitung, bisa mengukur kemampuan apakah saya harus melunasi lebih cepat, apakah saya bisa melunasi lebih cepat. Nah, peran teknologi ini untuk pengajuan atau melihat peran teknologi untuk mempermudah proses pengajuan atau pelacakan pinjaman, perannya seperti apa teknologi? Teknologi digital di perbankan yang pertama akan lebih cepat memberikan informasi kepada calon nasabah. Bagaimana mereka bisa mengakses informasi perbankan, baik untuk pinjaman, baik untuk tabungan, baik untuk seperti penyimpanan barang dan sebagainya. Maksudnya itu kan ada, kalau di perbankan itu kan ada biasanya itu ada SDB, Safe Deposit Box gitu kan, seperti itu. Bagaimana mereka bisa menyimpan barang-barang berharga di perbankan, dan kemudian sehingga teknologi itu bisa memberikan informasi dan juga kenyamanan untuk nasabah utamanya gitu. Mungkin keunggulan metode penghitungan yang ada di perbankan dengan yang manual seperti ini, perbedaannya mungkin bagaimana?
Perbedaannya sih lebih ke kalau di manual kan akan dihitung dengan proses penghitungnya akan lama. Kalau di menggunakan teknologi, di saat kita memasukkan angka tertentu dan kemudian dalam teknologi itu sudah ada rumus tertentu, sehingga di saat kita melacak atau mencari informasi akan lebih cepat. Dalam arti cukup dengan klik jempol semuanya akan terbaca dengan baik. Berbeda dengan cara manual ataupun digital seperti ini. Dulu Bapak masuk di bank itu November 2004. Kemudian selesai di bulan Mei 2012. Oke. Kemudian setelah itu tidak bekerja lagi di instansi manapun, baik di lembaga pemerintahan ataupun di lembaga swasta, dan Bapak berhenti meninggalkan dunia perbankan karena Bapak merasakan ada sebuah perjalanan spiritual dan ternyata hidup berada dalam kondisi melawan aturan syariat itu akan menghadirkan berbagai kondisi kehidupan yang semakin sulit. Dan yang paling utama adalah tidak pernah tenang, tidak pernah nyaman, tidak pernah bisa bersyukur, dan yang paling berat adalah tidak pernah menemukan yang namanya keberkahan hidup. Udah. Agribisnis. Apa lagi?